Selamat pagi Kak Anita, apa kabar? Selamat pagi juga Kak Eli. Apa kabar? Baik, kakak gimana kabarnya? Saya juga baik, cuman agak bosan. Bosennya gimana ya Kak? Karena udah 3 bulan di rumah ngedekem gak ngapa-ngapain. Kak Anita gak bosan? Bosen juga sih Kak. Coba kita tanya dulu adik-adik bosan apa enggak? Kak Anita tanya. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya di rumah? Gimana? Bosan atau masih senang di rumah terus? Kayaknya ada yang bosen, ada yang seneng juga. Karena sama 3 bulan di rumah. Sekarang kita tanya pemusiknya, coba mereka bosen apa senang di rumah? Kalau abang pemusik, Bang Otnil gimana Bang? Bosen gak di rumah terus? Bosan dong, Kalau Bang Indra? sangat membosankan. Kalau Bang Ruben? Bosan. Oh, berarti semua bosan. Tapi supaya nggak bosan sekarang, kita mau sama-sama ibadah supaya bosannya hilang. Kira-kira bisa hilang nggak bosannya? Bisa Kak. Bisa. Kenapa? Karena kita mau memuji Tuhan. Oke, kalau kita mau puji Tuhan berarti kita harus siap-siap. Siapin hati kita, Matanya juga, mata, kupingnya telinga. juga. Apalagi? pikiran, Pikiran, terus mulutnya. mulutnya juga. Kalau gitu sekarang kita mau berdoa sama-sama. Sebelum kita mulai ibadahnya, kita angkat pujian 5 jari Jari. tanganku. Jarinya ada 5 enggak? Kak Anita jarinya ada 5? Masih 5 Kak. 10 dong. Masih 5 Kan kanan kiri. Ya, kirinya juga 10. 5. Oke, 10. Ayo Bang. Mana jarinya? Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci hap-hap. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, berkati kami. Kiranya Tuhan juga memberkati acara ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan, amin. Amin. Adik-adik, tadi pagi kita kan bangun tidur tuh. Bangunnya dibangunin sama siapa? Nggak kedengeran. Coba Kak Anita dibangunin sama siapa? Dibangunin sama ayam. Sama suara ayam. Suara ayam gimana? Kukuruyuk. Kuruyuk. Begitu bangun, rasanya malas apa senang? Malas sih Kak kadang-kadang. Ih, kok malas? Kenapa malas? Kayaknya rasa berat gimana Kak? Oh, adik-adik berat nggak waktu bangun tidur? Kayaknya ada yang berat. Tapi tadi langsung mandi nggak? Langsung dong Kak mandi. Langsung makan? Enggak, Terus? siap-siap kan siap-siap mau ibadah. Oh iya. Nah sekarang kita tanya sama adik-adik. Kalau dia malas-malas tuh kayak tadi, biasanya ya kalau malas-malas itu berarti ada yang ganggu-ganggu ya. Ada Kak kayaknya. Yang ganggu siapa? Yang ganggu pasti iblis Kak. Iblis ya? Iya. Hurufnya apa? I-B-L-I-S. Iblis. Nah kalau dia udah malas-malas ada iblisnya, kan juga malas dong ibadah. Supaya dia mau ibadah, iblisnya harus diapain? Harus kita usir Kak Harus jauh-jauh. diusir, dibuang jauh-jauh supaya kita mau semangat Memuji Tuhan. memuji Tuhan. Sekarang kita mau angkat pujian, markas iblis dihancurkan, lalu dalam nama Yesus. Ayo Bang. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi
Bawa gitarnya. Bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Mana anak sekolah minggu? Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, Ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Mana jempolnya dalam nama Yesus? Ayo. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Jempolnya. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada sekali lagi bang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Mana jempolnya? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita udah menang melawan iblis. Sekarang kita mau siap-siapkan untuk bisa dengar firman Tuhan. Tapi Iya kak, minggu lalu juga ada ceritanya kan? ada dong kak. Kak Anita sekolah minggu nggak? Ya pasti dong Di kak. mana? Di rumah kan Oh, nggak di masih gereja. belum dong kak, belum bisa. Oh belum boleh. Belum boleh ke Kenapa? gereja karena masih ada virus corona. Oh masih ada. Oke kalau gitu kalau Kak Anita sekolah minggu, aku juga sekolah minggu di rumah pakai TV. TV-nya gede. Kak Anita kecil apa gede? Kalau Kak Anita lihatnya lewat Oh handphone. lewat handphone bisa juga. Nah sekarang kita ingat-ingat ya firman Tuhan minggu lalu apa Kak? Firman Tuhan minggu lalu itu terdapat di 2 Timotius 3 ayat 16 kak. Tentang apa ya? Tentang firman Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang untuk berbuat kebenaran. Ih Kak Anita pinter banget. Nah kalau gitu berarti kita itu harus cinta sama firman Tuhan. Pasti dong. Kalau cinta sama firman Tuhan salah satu buktinya hafal dong sama isi firman Tuhan. Hafal kak, harus hafal. Seperti minggu lalu waktu Kak Ledis ajarin kita apa? Hafal perjanjian lama dan perjanjian baru. Sekarang Kak Eli kelas kecil, Kak Anita yang paling susah kelas besar, Kak Eli agak gampangan dikit kelas tengah. Oke? Oke kak, Oke, siap? siap. Siap. Oke. Kelas kecil hafalan kita minggu lalu, mari kita berdiri dari mulai kelas Kana A sampai kelas Sion B. Kana A, Kana B, Sion A, Sion B. Kita sama-sama bilang ya. 1, 2, 3. Perjanjian lama ada 39 kitab. Perjanjian baru ada 27 kitab. Semuanya ada 66 kitab. Pinter kan aku, tepuk tangan dong. Hore. Nah, anak-anak kelas kecil juga pinter-pinter, dia udah kirimin videonya. Sekarang Kak Anita kelas besar. Susah nih. Ya adik-adik kelas besar dimulai dari kelas Yudea sampai Yerusalem. Berdiri. Kita berdiri, kita sama-sama mengucapkan perjanjian lama ada 39 kitab. Aku hitung ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Yeay.
paling pintar sedunia AKBP Suprapto ya. Dan adik-adiknya juga pasti pintar. Udah ada yang kirim belum? Udah dong Kak. Udah. Adik-adiknya juga pada pinter-pinter loh Kak. Mereka itu cepet kalau dikasih Ayat hafalan. tugas langsung dikirim Oke. besokannya. Sekarang giliran aku. Ya, Kelas Kak. tengah ya. Iya. Lagi, ayo kelas tengah kita berdiri mulai dari Nazaret, Bethlehem, Betania, dan Yeriko. Kita berdiri, kita mau ucapkan 27 kitab di perjanjian baru. Tapi aku mau beda dari Kak Anita. Kak Eli mau nyanyi aja. Hafalnya pakai lagu soalnya. Kak Anita hitung. Bener nggak 27 ya? Ayo Bang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Yeay, selesai juga. Nah, tadi kita udah ayat hafalannya udah selesai. Sekarang Kak. kita mau siap-siap. siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Amang Pendeta Lister Tambun. Adik-adik boleh siap-siap. Apanya yang siap? Yang penting siapkan Alkitabnya. Lalu boleh jalan-jalan? Nggak boleh jalan-jalan, Terus? nggak boleh teriak-teriak, Terus? nggak boleh makan, nggak boleh minum Mamanya? selama ibadah, meskipun ibadahnya di rumah. Mama sama papanya? Mama papa boleh ikutan nemenin adik-adiknya selama ibadah di rumah. Oke, kita angkat pujian. Tuhan siram lagi. Tuhan siram hatinya biar firman Tuhannya diam di sana. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa setiap hari sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan dan setiap hari aku mau ayo siram siram lagi siram lagi siram lagi siram lagi setiap hari sekali lagi Bang Tuhan siram lagi firman yang di hati tinggi Semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa setiap hari sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan dan setiap hari aku mau ayo siram siram lagi siram lagi siram lagi siram lagi setiap hari. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom. Adik-adik sekolah minggu shalom. Horas. Selamat hari Minggu. Bagus. Pada minggu ini kita harus mempersiapkan hati, mempersiapkan Alkitab kita
untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak kami sudah siap? Ayo dulu dites dulu satu-satu ini. Marvella Vitoy sudah siap? Bagus, dia siap. Joy Butar-Butar siap? Oke. Sion Sihite siap? Good. Jericho Nainggolan? Bagus. Obed Tutajulu siap? Oke, siap. Lisian Borutambun siap? Ini agak bandel ini Lisian. Oh, siap. Oke, bagus. Eci siap? Eci ini anak baik ini, rajin, bagus. Oke, semuanya, anak-anak kami sekolah minggu yang tidak bisa disebutkan satu-satu, kita persiapkan Alkitab kita, buka Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi bahan kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian isi firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Anak-anak kami sekolah minggu, tadi kita sudah nyanyi bersama dengan kakak dan abang guru sekolah minggu. Di situ telah dijelaskan bahwa pengajaran firman Tuhan dari minggu-minggu yang lalu, di situ disebutkan bahwa Allah telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ayo, siapa yang tahu? Masih ingat yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu? Apa yang diciptakan Allah pada hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam? Saya yakin anak-anak kami pasti sudah mengetahuinya. Di mana ada terang, cakrawala, laut, darat, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang,
ikan-ikan di laut, burung-burung, dan juga binatang-binatang, dan juga manusia. Tetapi sangat jelas dikatakan bahwa manusia itu diciptakan Allah sebagai apa? Masih ingat? Mahkota ciptaan Allah. Mahkota ciptaan Allah. Artinya manusia ditugaskan Allah sebagai mahkota ciptaan Allah untuk memelihara ciptaan sesuai dengan firman Tuhan, menjaga, memelihara ciptaan Tuhan. Tetapi manusia gagal sejak Kain membunuh Habil. Manusia jatuh dalam dosa. Dosa manusia amat dahsyat, luar biasa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan marah. Tuhan menghukum. Dia menghukum semuanya. Manusia dihukum, segala makhluk hidup dihukum, bahkan dunia ini dihukum oleh Tuhan. Dengan apa Tuhan menghukum dunia ini? Bagus. Dengan air bah. Dengan air bah Tuhan menghukum semua makhluk. Apa itu air bah? Banjir, ya bagus. Tapi banjirnya banjir maha dahsyat. Luar biasa banjirnya. Sehingga katanya pada air bah itu, pada saat air bah, seluruh air menutupi daratan yang ada di bumi ini. Jadi tidak ada lagi Pulau Sumatera, tidak ada lagi Pulau Jawa, tidak ada lagi benua Asia, Australia, Afrika, Amerika, dan lainnya. Semuanya sudah air. Itulah dahsyatnya hukuman Tuhan dengan mendatangkan air bah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kira-kira adakah manusia yang diselamatkan oleh Tuhan? Adakah yang diselamatkan oleh Tuhan? Iya, ada. Siapa? Ada berapa orang? Ada 5. Masih kurang. Ada 6. Masih kurang. Tetapi ada 8 orang. 8 orang manusia diselamatkan oleh Tuhan pada air bah. Siapa yang tahu? Coba sebutkan satu-satu. Siapa yang tahu? Ayo sebutkan. Anak-anak kami, mungkin si Sion, si Hite tahu ya? Atau Jericho tahu? Siapa? Nuh. Dengan istrinya 2. Anak Nuh ada 3. Namanya siapa? Sem, Ham, Yafet, bersama dengan istrinya. Berarti ada 8 orang yang diselamatkan oleh Tuhan pada air bah. Nah, ketika air bah surut, Tuhan nih menyesal menghukum dunia ini. Tuhan merencanakan bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan lagi air bah. Artinya Allah atau Tuhan itu mau menyelamatkan dunia ini, mau menyelamatkan seluruh ciptaan, mau menyelamatkan manusia. Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi. Itulah janji Tuhan. Tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan seluruh yang hidup. Kalau kita baca, coba anak-anak kami baca ayat ke-11. Ayat 11 ada 2 janji Allah. 2 janji Allah. Yang pertama adalah bahwa tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan air bah. Tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan air bah. Itu yang pertama, janji Tuhan.
tidak ada yang hidup. Siapa yang hidup? Apa yang hidup? Semua makhluk hidup. Tumbuh-tumbuhan, binatang, ternak, burung-burung, dan juga manusia. Tidak akan ada lagi yang dilenyapkan oleh air bah. Itu janji Tuhan yang pertama. Janji Tuhan yang kedua apa? Ayo. Juga di ayat 11. Tidak akan ada lagi air bah memusnahkan bumi. Artinya air bah tidak akan ada, tidak akan Tuhan buat untuk memusnahkan bumi. Artinya air bah sudah hilang dari bumi ini. Itulah janji Tuhan. Nah, anak-anak kami, janji Tuhan itu dibuat dengan suatu tanda. Satu tanda, tanda perjanjian di ayat 13. Tanda perjanjian itu apa? Yaitu busur Allah. Busur Allah. Siapa kenal busur Allah? Siapa kenal busur? Ada yang tahu apa itu busur? Ya, bagus. Itu adalah senjata untuk membidik sasaran dengan memakai anak panah. Itu busur. Nah, busur Allah itu adalah bahwa ada senjata Allah untuk membunuh segala kejahatan. Itulah busur Allah. Nah, tetapi yang mana itu busur Allah? Itu yang sering kita lihat. Siapa pernah lihat pelangi? Siapa pernah lihat pelangi? Bagus. Pelangi itu ada berapa warnanya? Ada yang mengatakan 4. Ada yang mengatakan 3. Ya, warna pelangi itu ada 3. Sesuai dengan lagu Pelangi-Pelangi. Nah, anak-anak kami, kita nyanyikan dulu. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Sekali lagi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Ya, anak-anak kami sekolah minggu, tadi kita telah menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Udah tahu kan warna pelangi? 1 merah, 2 kuning, 3 hijau. Merah, kuning, hijau. Itulah tanda perjanjian Allah bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan air bah. Anak-anak kami, tanda perjanjian ini dan juga janji Allah ini adalah tanda rasa kasih Allah kepada ciptaannya. Pelangi ini sebagai tanda rasa sayang Tuhan kepada semua ciptaannya. Pelangi ini juga adalah tanda rasa sayang Tuhan kepada manusia. Rasa sayang Tuhan kepada anak-anak kami sekolah minggu. Oleh karena itu, anak-anak kami, mari kita syukuri kasih Tuhan. Mari kita syukuri rasa kasih sayang Allah kepada kita. Tuhan pasti menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan seluruh ciptaan dan juga termasuk manusia kita, anak-anak kami sekolah minggu. Kiranya kita dapat mensyukuri kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga.
kami telah mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan mau berjanji kepada kehidupan kami bersama dengan anak-anak Tuhan sekolah minggu. Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan adalah Sang Penyelamat kami. Tuhan sayang kepada kami. Tuhan sayang kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan sayang kepada orang tua sekolah minggu. Itu patut kami syukuri pada minggu ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak Tuhan sekolah minggu. Biarlah Tuhan menambahkan hikmat pengetahuan agar anak-anak kami boleh bertumbuh, boleh menjadi dewasa dan menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur di mana anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu pada minggu ini dapat merasakan sukacita, dapat lulus dari sekolah. Biarlah juga Tuhan memberikan kesuksesan untuk studi mereka selanjutnya. Berkati orang tua sekolah minggu, berkati juga abang dan kakak pengajar sekolah minggu, berikan kesehatan. Ampuni kami akan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai Kak Anita, kita ketemu lagi. Iya Kak Eli. Nah, tadi kita udah dengar firman Tuhannya dari Amang Pendeta tentang Nabi Nuh sama Nuh anaknya, dan sama istrinya yang diselamatkan mantunya. Dari air bah. dari air bah. Nah, sehubungan dengan itu, kita juga mau ajak adik-adik supaya ingat ceritanya Amang Pendeta tadi. Kita mau buat sesuatu. Sesuatu apa ya? Kita mau buat kreativitas Kak. Kreativitas. Nah, hari ini harus berhubungan dengan yang diceritain tadi tentang Nabi Nuh. Harus berhubungan ya? Harus Kak. Kak Anita bawa apa? Coba lihat. Nah tadi kan adik-adik sudah dengar firman Tuhan dari Amang Pendeta tentang Nabi Nuh. Nah Aku pegangin deh. Tuh biar Kak Anita lihat. dalam cerita Nabi Nuh ada gambar bahtera, ada gambar binatang. Nah adik-adik di rumah bisa pilih salah satu. Membuat kreativitas, adik-adik bisa menggambar bahtera atau binatang. Tapi adik-adik menggambar binatangnya harus sepasang. Kenapa sepasang? Karena yang masuk ke dalam bahtera itu harus pasang Kak. Oh, disuruh Allah sepasang-sepasang. Iya, Nanti biar bisa tambah sepasang. banyak ya. Iya Kak, biar bisa Iya, berkembang betul. biak. Aku kasih lihat yang besar ya. Nah adik-adik contohnya seperti ini. Tuh. Adik-adik boleh pilih salah satu, mau hewan jerapah, burung, Singa. singa, Macan. domba, ular boleh Oke, Kak. tapi sepasang ya. Ya harus Digambar, sepasang. Digambar boleh adik-adik print. Kalau misalkan adik-adik ada gambar dari komputer, adik-adik print, terus adik-adik warnai itu juga boleh Kak. Oke, boleh. Kalau Terus Kak Eli kalau gambar aku apa, Kak? sukanya tuh yang tadi Amang Pendeta bilang ada busurnya Allah. Tuh, ada busurnya Allah. pelangi. Ya, ada pelangi yang tadi kita nyanyi tuh, ada warna merah, kuning, hijau, biru, macam-macam ya. Jadi adik-adik boleh gambar juga, dikasih warna yang bagus. Boleh dibuat jadi lampion juga kalau mamanya keren tuh. Aku liatin tuh kelas Kana A, Kana B, Sion A, Sion B tuh keren-keren mamanya. Bikin lampion juga oke, bikin pelangi. Gak bisa Kak, bisanya cuman ngeprint. Oke juga boleh. Gak punya krayon Kak? Ya udah, pakai kertas warna, digunting-gunting, dibulet-bulet gini. Satu lagi Kak Anita. Karena kemarin aku lihat tuh ada yang bisa gambar cakep banget. Berarti dia bisa gambar ini nih kayaknya nih. Apa ini Kak? Oh itu gambar bahtera Nuh Kak. Ya, nah Kak Anita, aku kemarin lihat soalnya banyak sekali adik-adik yang bisa gambar bagus. Jadi menurut aku mereka juga bisa gambar bahtera Nuh. Nah, jadi adik-adik boleh gambar apa aja yang berhubungan dengan
cerita hari Nabi ini, Nuh. yaitu cerita Nabi Nuh. Boleh pelangi, boleh bahtera Nuhnya, boleh apa lagi? Binatang yang Binatang. sepasang. Boleh keluarga Nuh? Boleh dong Kak. Nah, untuk mengingat lagi nih Kak Anita, kita juga punya Ayat hafalan. ayat hafalan. Kita bagi 3 lagi ya. Kelas kecil, Kelas- tengah, dan besar. Kelas besar. Oke, Kak Anita akan baca, Kak Eli akan sebut dari kelas kecil dulu. Kelas kecil hafalannya mulai dari kelas Kana A, Kana B, Sion A, Sion B. Dari mana Kak Anita? Untuk kelas kecil terdapat di Kejadian 9 ayat 9. Bunyinya, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Oke, sekarang yang kelas Tengah. tengah. Mulai dari kelas Nazaret, Bethlehem, Betania, dan Yeriko. Ayat hafalannya dari Kejadian 9 ayat 13. Bunyinya, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. yang terakhir kelas besar, mulai kelas Yudea, Kapernaum, dan Yerusalem dari Kejadian 9 ayat 16. Bunyinya, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Itu dia. Berarti adik-adik harus hafalin. Kalau nanti adik kerjakan semua tugasnya, adik-adik akan dapat 1 kupon, 1 kupon untuk 1 ayat hafalan, 1 ayat hafalan, 2, menggambar, membuat kreativitas. 3. Yang ketiga, Kalau dia ikut ibadah secara ibadah online. secara online. Itu ya adik-adik, jangan lupa nanti semua kegiatannya boleh difoto, boleh direkam, lalu kirim ke kakak sekolah minggu lewat grup kelasnya masing-masing. Masing-masing. Kalau begitu kita mau tutup ibadahnya? Ya, kita akan Tutup menutup ibadahnya ibadah hari bersama ini. Amang Pendeta ya. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menutup ibadah kita pada minggu ini, kita menyanyikan sebuah lagu Nabi Nuh dengan keluarganya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kita tutup ibadah kita, tutup matanya, lipat tangannya, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima
di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tetap sehat, Tetap di rumah aja. Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.